Halo teman-teman, ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas 7 cara mengolah daun sirih untuk pengobatan sehari-hari ya secara tradisional. Nah, ini ada resepnya, cara mengolahnya. Tapi kita mulai dulu ya dengan apa itu daun sirih dalam pengobatan. Nah, daun sirih merah itu atau daun sirih hijau itu mengandung atau kaya akan senyawa-senyawa alkaloid, flavonoid, sulfonin, tanin, karbangkol dan eugenol. Jadi tidak hanya itu ya, daun sirih merah ya bersifat antiinflamasi, antioksidan, anti kanker dan antiseptik. Nah, mengandung cukup banyak senyawa aktif tadi, daun sirih merah diklaim sebagai tanaman herbal yang mampu menyembuhkan sejumlah penyakit. Nah, di sini daun sirih merah lebih berkhasiat ya daripada daun sirih hijau. Namun, keduanya memiliki hampir sama kemampuannya dalam mengobati atau pengobatan tradisional sehari-hari. Nah, kira-kira apa saja? Kita mulai dulu dengan nomor satu, yaitu menghilangkan keputihan pada wanita. Nah, keputihan itu merupakan salah satu masalah yang kadang menyerang pada kaum hawa. Penyebabnya ya bervariasi. Mungkin saja oleh jamur, misalnya Candida, bakteri, misalnya bakteri jenis bakteri batang ya, atau bakteri kokus, atau parasit ya, misalnya Trichomonas, atau penyebab lainnya. Nah, daun sirih memiliki kandungan yang bisa melawan jamur bakteri penyebab keputihan. Nah, ini kira-kira resepnya adalah dengan cara mengolahnya sebagai berikut. Siapkan 10 lembar daun sirih, lalu cuci bersih. Siapkan air 500 ml ya. Siapkan, lalu rebus daun sirih hingga mendidih. Dinginkan air tadi rebusan hingga suhunya suhu ruang ya, suhu biasa. Lalu gunakan untuk membilas daerah kewanitaan. Ya, pastikan ya, boleh saja hangat-hangat, kuku atau dalam kondisi sudah dingin digunakan. Nah, selanjutnya teman-teman, yang nomor 2, menghilangkan bau badan. Bau badan ya kerap kali menjadi hal yang tidak mengenakan pada kaum pria maupun kaum wanita. Nah, cara menghilangkan bau badan teman-teman ada berdua cara dengan resep sirih. Cara pertama, ambil 2-3 lembar daun sirih, lalu rendam di dalam setengah gelas air panas ya, cukup air panas. Tambahkan 1 sendok teh gula putih ke dalam air tersebut, lalu biarkan air hangat tadi, kemudian sirihnya tadi ya, lalu diminum. Jadi rendaman tadi diminum untuk mengurangi bau badan. Ini pengobatan yang bagian dalam ya. Nah, yang kedua dengan cara yang bagian luar. Ya, dengan mengolah daun sirih, yaitu ambil selembar daun sirih, ditambah sedikit kapur, lalu remas-remas daun tersebut. Lalu oleskan lumatan daun sirih tadi pada ketiak yang baunya akan hilang ya dengan bantuan daun sirih. Karena di sini zat kapur itu mengurangi atau menaikkan pH pada area ketiak ya, dan antimikrobanya dari daun sirih itu mengurangi atau menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di ketiak. Jadi 2 kombinasi yang bagus. Nah, yang ketiga ya teman-teman, sini mengobati diabetes. Diabetes atau kencing manis ini kadang memiliki kadar gula darah yang tidak terkendali. Caranya untuk mengobati atau mengendalikan kadar gula darah yaitu pertama, siapkan 3 lembar daun sirih merah setengah tua. Jangan terlalu tua atau jangan terlalu muda. Siapkan daun ke-6 atau ke-7 dari pucuk ya. Di sini kita mengambil, jadi dihitung dari pucuk. Lalu iris daun sirih merah tadi tipis-tipis.
Rebus daun sirih yang sudah diiris dengan 3 gelas air atau airnya kurang lebih 600 ml. Ya, boleh-boleh saja mungkin plus minus ya, 600 atau 500. Rebus hingga air mendidih dan menyisakan air sekitar 1,5 gelas ya. Ya, sedikit ya. Sampai dia berkurang ya. Lalu minum air rebusan daun sirih merah ini 3 kali sehari setelah makan. Karena di sini eh, daun sirih itu memiliki kemampuan untuk menormalkan kadar gula darah ya, atau menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Nah, yang keempat yaitu mengobati jerawat. Jerawat ya kadang-kadang menjadi sebuah kendala pada kaum wanita, juga pada kaum pria. Nah, upaya untuk menguranginya dengan menggunakan daun sirih. Ambil 2 rumpun ya, pohon tanaman ya dalam kondisi segar. Ya, ukuran tanamannya kecilnya yaitu 7 sampai 10 cm ya di daun sirih tadi. Cuci tanaman tersebut hingga bersih, rebus dengan 1,5 gelas air atau 300 ml, biarkan air menyusut hingga tersisa 1 gelas. Nah, minum air rebusan itu selagi hangat ya. Air rebusan daun sirih ini diminum sehari 2 kali dengan dosis yang sama. Nah, ini kira-kira ya, ini menggunakan daun sirih Cina. Lanjut lagi yang nomor 5, ini kondisi radang mata atau adanya mata yang mengalami merah ya akibat infeksi bakteri atau virus. Nah, radang mata ini dapat dibantu menguranginya, ditanggulangi dengan daun sirih. Daun sirih merah juga efektif ya di sini meredakan radang mata. Untuk merasakan manfaatnya, siapkan 4 lembar daun sirih merah agak muda. Jadi cuci mata dengan 2 gelas air ya sampai mendidih dan menyisakan air 1 gelas. Jadi pada prinsipnya di sini rebus dulu daun sirih merah ya dengan air sampai mendidih ya kan, sampai airnya menyisakan setengahnya atau seperempatnya. Lalu biarkan dingin atau mungkin sedikit-sedikit hangat-hangat ya. Nah, setelah dingin cuci mata atau rendam mata dengan air rendaman yang telah kita buat tadi, sehingga mata tercuci ya atau terendam dengan air sirih atau dibersihkan dengan air sirih. Karena antimikroba dalam air sirih ini mungkin akan meresap ke mata dan akan mengurangi peradangan-peradangan atau infeksi pada area mata. Nah, langkah baiknya bisa menggunakan penetes mata dengan cara berbaring atau menggunakan cup khusus yang untuk merendam mata ya pada teman-teman yang memiliki alat khusus tersebut untuk merendamnya. Nah, yang nomor 6 di sini sariawan dan gusi berdarah. Jadi sariawan atau gusi berdarah ini mungkin saja bisa menyerang atau terjadi pada teman-teman. Jadi dengan daun sirih kita bisa manfaatkannya sebagai obat herbal sariawan dan gusi berdarah. Nah, untuk mendapatkan manfaatnya jadi cukup menyiapkan daun sirih merah 5 lembar saja. Cukup 5 lembar saja ya. Cuci sampai bersih ya, jangan sampai ada sisa-sisa berkas yang lain-lain, misalnya tanah atau kotoran ya atau yang lainnya. Setelah itu air dicuci tadi, daun tadi direbus dengan 2 gelas air. Jadi 2 gelas ya. Nah, setelah air rebusan daun sirih tadi sudah mendidih, biarkan saja dia mendidih ya. Kemudian menyisakan 1 gelas. Jadi setengahnya ya. Lalu didinginkan. Nah, setelah dingin bisa digunakan air rebusan daun sirih ini untuk kumur-kumur ya, kumur-kumur beberapa kali. Ya kan, bisa 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Yang paling bagus berkumurnya misalnya yang keempatnya itu adalah menjelang tidur. Karena dengan kondisi tidur maka kondisi mulut itu dalam kondisi tidak makan ya, dalam kondisi istirahat. Nah, lanjut lagi yang nomor 7, mengobati batuk. Nah, ini banyaknya terjadi batuk ya.
Nah, daun sirih merah itu efektif mengobati batuk. Ya, cukup ya siapkan 10 lembar daun sirih merah yang segar, yang tidak terlalu tua. Jadi artinya yang tengah-tengah ya. Tidak muda, mudah dipucuk, kemudian yang paling bawah itu tua, jadi paling tengah. Nah, rendam daun sirih merah ini di dalam alkohol 70% selama 30 menit agar bakteri mati. Ini membersihkannya. Pastikan juga dicuci dulu, dicuci lalu direndam. Nah, setelah sudah bersih, jadi direbus ya daun sirih merah ini dengan 4 gelas air dan tambahkan 100 gram gula. Ini untuk memberi efek manis ya pada saat kita akan nanti meminumnya. Nah, setelah berebusnya tadi mendidih, menyisakan 1 gelas, jadi seperempatnya. Jadi 4 kali pemekatan. Karena airnya kita didihkan 4 gelas, jadi 1 gelas. Nah, minum ramuan ini dengan 1 sendok ya 3 kali sehari. Jadi tidak perlu meminum langsung habis 1 gelas, tapi 1 sendok 3 kali sehari, maka akan membantu mengurangi atau mengobati batuk. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai 7 cara pengolahan daun sirih untuk pengobatan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.